selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Tentunya baik dan luar biasa, puji Tuhan. Ya, kembali lagi bertemu dengan Kakak Uli untuk ibadah online hari Minggu pada hari ini. Untuk memulaikan ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu, kita menghadap sama Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur atas berkat karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh diberikan kesempatan lagi untuk beribadah online walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, agar supaya puji-pujian kami nanti serta cerita yang akan kami dengarkan itu dapat kami pahami dan kami mengerti. Berkatilah ibadah kami ini Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik di rumah, semuanya pasti sudah duduk manis ya di rumah. Ya sekarang Kakak Uli tidak sendiri. Kakak Uli hari ini ditemani oleh dua teman Kakak Uli. Mau tahu ya, penasaran ya, siapa ya? Sekarang kita panggil sama-sama, kita hitung sampai 3 ya di rumah, kasih keras. Kita hitung mulai dari angka 1, sama-sama. 1, 2, 3. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Iya, hari ini kita kedatangan teman kita yang cantik ini, siapa namanya? Namaku Lala. Wah, namanya panjang sekali ya. Terus cowok ganteng yang di sebelah kita ini siapa namanya? Kuku. Iya, Koko. Jadi teman kita hari ini Lala dan Koko. Kalau Lala ke sekolah minggunya di kelas berapa, Lala? Kalau Lala sudah kelas 1 Kakak Uli. Sekolah di kelas 1. Terus yang Koko? Kalau Kuku di kelas 2. Oh, kelas 2. Iya, sekarang sama-sama kita ditemani oleh teman kita Lala dan Koko untuk menemani teman-teman di rumah untuk menyanyi, memuji Tuhan satu lagu yang berjudul Satu Jalan Kebenaran. Sama-sama kita angkat pujiannya. Sudah siap? Ya, 1, 2, 3. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Haleluya. Ayo sekali lagi semangatnya. Oh, haleluya. Wow, hari ini Kakak Uli ada pegang alat apa ya? Ayo Lala jawab dong. Saya tahu Kakak Uli, saya tahu. Itu alat musik seruling. Seru nih. Apa tuh Kak ini Koko? Kucing-kucing. Kerincing-kerincing. Tapi ada nama aslinya loh, namanya rebana. Nah, terus lalu bawa alat musik apa tuh namanya? Kalau Lala bawa alat musik tamborin Kakak Uli. Oh, betul sekali tamborinnya. Kalau Koko bawa apa? Kuku gendang. Betul sekali, gendang. Sebentar, kita mau menyanyikan lagu yang berjudul Haleluya.
Tapi teman-teman di rumah juga bangkit berdiri ya. Kita menyanyi sama-sama sambil kita bunyikan alat musik. Teman-teman di rumah juga harus menyanyi ya. Ya, sekarang kita menyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Ku dengar suara seruling yang nyaring hingga sampai ke surga. Terdengar suara kecapi yang indah terdengar bunyinya. Haleluya. Oh haleluya. Ku dengar suara genderang ditepuk hingga sampai ke surga. Terdengar suara nyanyian, syukur diberi tuh kasihnya. Haleluya. Oh haleluya. Allah kita Yesus Tuhan, Juru Selamat penebus, Kau dan aku. Kau dan aku. Ku dengar suara seruling yang nyaring hingga sampai ke surga. Terdengar suara kecapi yang indah terdengar bunyinya. Haleluya. Oh haleluya. Ku dengar suara genderang ditepuk hingga sampai ke surga. Terdengar suara nyanyian, syukur diberi tuh kasihnya. Haleluya. Oh haleluya. Allah kita Yesus Tuhan, Juru Selamat penebus, Kau dan aku. Kau dan aku. Ya, adik-adik di rumah masih semangat memuji Tuhan? Iya. Koko semangat, mana suaranya Koko? Wow, suaranya Lala mana? Masih semangat. Wow, besar sekali suaranya Lala. Sekarang adik-adik di rumah juga semangat. Mana suaranya? Semangat, kita angkat tangannya sama-sama. Semangat. Iya. Tapi sebelum kita menyanyi lagi, kita akan kedatangan tamu, bintang tamu ya. Tapi harus duduk dulu, duduk yang manis. Semuanya Lala Koko duduk yang manis juga ya. Penasaran? Mau lihat? Siapa bintang tamu kita hari ini? Penasaran Lala? Tentu adik-adik di rumah juga penasaran. Yuk kita panggil sama-sama bintang tamunya ya. Kita hitung sama-sama Cici Koko. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ya, shalom adik-adik. Bertemu lagi bersama dengan Ola dan Ori. Kami berdua adalah The Sister. Ori, Ya. Ori pergi mana? Tapi sekolah minggu. Sekolah pergi mana? Waduh, Alkitab. Coba saya lihat punya Ola. Mana Ola? Punya
Tidak bawa Alkitab kan? Ola mau pergi sekolah minggu atau mau gimana? Mau pergi sekolah minggu, Ori. Terus kenapa tidak bawa Alkitab? Tasku kecil, tidak masuk Alkitab. Aduh, yang begini ini ya teman-teman tidak boleh dicontoh. Kalau ke sekolah minggu, yang utama harus bawa Alkitab. Alkitab. Iya. Ya, Ori, kita di sini kita mau buat apa ini? Kita mau buat Oh, kita mau buat challenge. Yes. challenge-nya apa ya? Challenge-nya ada deh. Challenge-nya terdapat di mana, Dan? Oh ya, Keluaran 20 ayat 12 yang berkata, Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya. Kakak Ola jelaskan challenge-nya hari ini. Ya, challenge-nya hari ini gampang sekali. Ya, challenge-nya adik-adik yang berada di rumah, kan ini masih dalam suasana kita libur sekolah ya. Ya, jadi kita di sini mau minta sama adik-adik semua supaya mengirimkan foto atau video aktivitas adik-adik semua di rumah. Coba Ori coba kasih Kakak Ola, contoh. berarti Kasih contoh apa itu? aktivitasnya nanti dibantu sama mama Orang tua. dan papa. Iya. Coba apa semua contohnya itu kira-kira? Contohnya itu ketika adik-adik mau makan, Iya. itu harus berdoa dulu. Terus Oh. Kakak Ola, Iya. Terus kalau kita bangun pagi kita langsung pergi mandi. oh tidak, harusnya diawali dulu dengan berdoa. Oh, berdoa. Terus tempat tidurnya? Terus di apa? Dirapikan. Oh, dirapikan dulu. Iya. Selain itu, kita juga membantu orang tua kalau lagi sedang apa? Sudah apa coba? Adik-adik ada yang bisa bantu? Iya. Biasa kalau saya di rumah itu bantu mamaku cuci piring. Kakak Ola rajin Cuci ya? piring. Rajin dong. Cuci piring. Semoga adik-adik juga seperti Kakak Ola ya. Rajin cuci piring. Saya juga menyapu. Oh ya. Menyapu. Ori di rumah bikin apa? Tidur. Iya. Jadi tetap membantu orang tua bersih-bersih rumah. Oh iya, mengatur mainan, habis bermain. Oh iya, mainannya harus diatur. betul sekali. Ya, jadi adik-adik semua yang ada di rumah, nanti seluruh aktivitasnya yang ada di rumah boleh dikirimkan kepada kami ya. Ya. Gimana itu? Melalui apa? Facebook PPA GKST Immanuel. Dan bisa juga melalui WhatsApp kepada guru-guru yang berada di kelasnya masing-masing. Ya, betul sekali. Iya. Oke, teman-teman yang ada di rumah, kita mau pulang dulu ya. Aduh, tasku tidak bisa dipulang. Mana ini? Penuh sekali isinya itu, Kakak. Iya, ya sudah bisa. Iya, kita pulang dulu ya. Dadah, shalom. Pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan. Pergi sekolah minggu, dua satu anak Tuhan bawa teman. Pergi sekolah minggu. Yang adik-adik di rumah, seru tadi tidak bintang tamunya? Wow, Lala sama Koko. Senang tidak kedatangan bintang tamu? Iya, kalau begitu kita sudah kedatangan bintang tamu, kita sudah nyanyi. Sekarang tiba saatnya kita mau berikan persembahan. Ya, kenapa sudah berebutan persembahannya putihnya? Gini aja. Aduh, sudah berebutan ya. Ya, tidak boleh begitu anak sekolah minggu. Sekarang begini saja, Kakak
ini gilirannya Lala, minggu depan gilirannya Koko. Iya, adik-adik di rumah siapkan uang persembahannya. Sambil pun dijalankan, kita menyanyi lagu Ku Masuki Gerbangnya. Kita menyanyi sama-sama. Hitungan 1, 2, 3 sama-sama. 1, 2, 3. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, adik-adik di rumah masih semangat tidak? Iya, tentunya adik-adik di rumah masih setia duduk manis. Karena sekarang kita sudah menyanyi, sudah kedatangan bintang tamu. Sekarang apa lagi ya? Lala tahu? Firman Tuhan kita tahu. Oh iya. Sekarang tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Masih dalam keadaan duduk manis, kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Wah, Lala dan Koko sudah duduk manis ya. Tentunya adik-adik di rumah juga sudah duduk manis karena kita sudah mau siap mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita sama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami masih diberikan kesempatan untuk memuji-muji dan memuliakan nama-Mu saat ini. Kiranya puji-pujian kami ini dapat selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Marilah Tuhan memberkati agar supaya firman-Mu itu dapat bertumbuh dalam hati kami dan agar supaya kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang di rumah sudah siap dengan Alkitabnya? Tapi sebelum Kakak Uli cerita hari ini, Kakak Uli mau tanya dulu. Cerita kita minggu lalu siapa yang bawakan? Ayo, masih ingat tidak? Ya, cerita kita minggu lalu betul sekali. Yang memimpinnya itu Kakak Lia. Tentunya masih ingat ayat hafalannya terdapat di mana?
Iya, betul sekali, terdapat di Kisah Para Rasul 10 ayat 46. Ada yang hafal? Iya, kita sama-sama ucapkan ya. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 46 berkata, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Yaitu judul ceritanya yaitu Petrus dan Cornelius. Ya, sekarang yang Kakak Uli cerita hari ini judulnya yaitu, siap, buka di Alkitab di Kisah Para Rasul 13. Buka ayatnya di Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-12 dengan judul Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Ya, nanti adik-adik baca di rumah ya. Ya. Jadi cerita kita kali ini bercerita tentang seorang bapak dan bersama temannya, yaitu Bapak Saulus yang sering kita kenal juga dengan Bapak Paulus, bersama temannya yang bernama Barnabas hendak pergi ke sebuah pulau yang bernama Siprus. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Ya, ke sana hendak berbuat apa mereka ke sana? Terus siapa yang mereka jumpai di sana? Terus apa yang terjadi di Pulau Siprus? Kita akan lihat bersama-sama dalam tayangan pemutaran film berikut ini. Kitab Kisah Para Rasul. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan.
Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Ya, adik-adik di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan melalui pemutaran film yang berjudul, apa tadi judulnya Lala sama Koko? Saulus dan Barnabas ke Pulau Siprus. Iya, betul sekali. Paulus dan Bapak Barnabas ke Pulau Siprus. Jadi Roh Kudus menyuruh mereka untuk pergi memberitakan kebenaran firman Tuhan ke suatu pulau yang bernama Siprus. Iya. Terus dari cerita ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita sebagai anak-anak belajar bahwa Tuhan punya rencana bagi setiap orang percaya untuk memberitakan firman-Nya. Terus yang kedua, Paulus dan Barnabas sudah begitu berani mengabarkan Injil kepada semua orang karena pimpinan apa tadi? Roh Kudus, betul sekali. Dan kita pun harus selalu percaya bahwa Roh Kuduslah yang akan selalu memimpin kita. Ayo di sini, siapa yang mau dipimpin oleh Roh Kudus? Angkat tangannya, siapa? Iya. Tapi ada syaratnya loh. Ada syaratnya kalau Roh Kudus akan memimpin kita. Yaitu yang pertama harus rajin berdoa. Lala sama Koko rajin berdoa tidak? Rajin. Betul. Iya, berdoa pada saat apa saja? Oh iya. Koko? Makan. Pintar sekali anak-anak sekolah minggu harus rajin berdoa. Terus yang kedua yang ada di atasnya Kakak Uli, harus rajin baca Alkitab. Ya. Terus yang ketiga yaitu harus rajin berbuat baik. Tahu tidak contohnya Lala apa kalau kita berbuat baik seperti apa contohnya? Tolong teman. Iya betul Koko. Tolong sapa di rumah. Iya betul, apa lagi? Marah-marah sama mama? Tidak. Iya, harus apa dong? Mamanya sayang. Iya, kalau kita sudah melakukan 3 hal itu, rajin belajar, rajin baca kitab suci, rajin berdoa, dan rajin berbuat baik, yakin dan percaya Roh Kudus tetap tinggal dalam hati kita, memimpin kita untuk menjalani kehidupan kita. Jadi demikian cerita kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya adik-adik di rumah, jangan lupa hari ini kita punya ayat hafalan loh yang terdapat di Kisah Para Rasul 11 ayat 21. Untuk mempermudah kita menghafal, kita pakai gerakannya ya. Yuk ikuti gerakannya Kakak Uli. Sama-sama ya. Kisah Para Rasul 11 ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Sekali lagi ya gerakannya. Kisah Para Rasul 11 ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ya, jangan lupa ayat hafalannya harus dihafal. Halo adik-adik di rumah, selamat pagi, shalom. Masih tetap semangat? Pastinya harus tetap semangat walaupun kita hanya di rumah saja. Saat ini, Kakak Desi akan menyampaikan beberapa pokok doa yang akan kita doakan sebentar di doa syafaat. Yang pertama, buat adik-adik yang berulang tahun. Yang kedua, buat adik-adik yang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Yang ketiga, buat orang tua adik-adik dalam tugas dan pekerjaan masing-masing. Yang keempat,
tak lupa kita berdoa untuk anak-anak fakir miskin dan anak-anak terlantar. Yang kelima, kita berdoa buat pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, khususnya dalam penanganan COVID-19, dan buat orang-orang yang terkena COVID-19 agar segera disembuhkan, dipulihkan kembali. Yang keenam, tak lupa kita doakan buat kakak-kakak pelayan anak agar diberkati Tuhan dalam tugas mereka masing-masing. Yang berikutnya kita akan mendoakan persembahan kita dan kita akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Sekian pokok doa yang akan disampaikan. Sampai jumpa. Adik-adik sekolah minggu, baiklah pada saat ini kita akan masuk pada doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang menaikkan pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan Allah, atas anugerah kasih dan perkenaan serta kemurahan Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Kakak Uli. Berkati Kakak Uli dalam setiap pekerjaannya, berkati keluarga rumah tangganya, sehingga mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa di sorga, pada saat ini kami juga mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang berhari ulang tahun di hari ini, bahkan di minggu yang berjalan. Kami mohon Tuhan yang Kau akan memberkati setiap ungkapan syukur mereka. Ya Bapa di sorga, pada saat ini kami juga mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang mungkin ada yang dalam keadaan sakit, baik sakit di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Kami mohon Tuhan yang Kau akan memberkati setiap makanan, obat-obatan yang dikonsumsi. Lewat sarana itu Tuhan, mereka akan memperoleh kesembuhan. Ya Bapa di sorga, kami terus berdoa buat fakir miskin, orang-orang yang tidak berkecukupan. Kami mohon Tuhan yang Kau cukupkan lewat saudara-saudara kami yang ada di sekitar mereka. Kami percaya sungguh Tuhan, lewat saudara-saudara di sekitar mereka, mereka juga akan dicukupkan. Ya Bapa di sorga, pada saat ini kami juga mau berdoa buat setiap orang tua yang senantiasa mendampingi, membimbing anak-anak, adik-adik sekolah minggu, baik itu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati setiap orang tua yang senantiasa menuntun dan membimbing adik-adik sekolah minggu. Ya Bapa di sorga, pada saat ini kami juga mau berdoa buat pemerintah pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke pelosok. Kiranya Tuhan Engkau akan memberikan mereka kemampuan dalam setiap mengambil keputusan dan kebijakan demi untuk menangani COVID-19 yang sedang kami hadapi saat ini. Kami percaya sungguh Tuhan bahwa pemerintah Engkau telah pilih dan utus mereka. Karena itu ya Bapa di sorga, berikan mereka akal budi, hikmat, kebijaksanaan, sehingga mereka mampu menjalankan tugas mereka dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak pelayan anak yang telah bertugas terus memberi diri dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan. Kiranya Tuhan akan menyertai, memberkati mereka. Ya Bapa di sorga, terima kasih jikalau dalam ibadah saat ini kami telah memberikan persembahan syukur. Kiranya apa yang kami berikan ini dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Ya Bapa di sorga, seluruh rangkaian ibadah saat ini kami akan akhiri. Karena itu kami serahkan semuanya ini di dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan berdoa, doa Bapa kami yang diajarkan. Kami akan doa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku
adik-adik akan mengikuti games dari kakak Dr. Kristus. Siap? Siap. 1, halo. 2, asik. 3, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Kelasya. Saya Kakak Dede mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman. Selamat hari Minggu, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Teman-teman, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Rasul 10 ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan nama Allah. Kepada Rasul 10 ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan nama Allah. Kisah para Rasul 10 ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Kisah para Rasul 10 ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Para Rasul 10 ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kisah para Rasul 10 ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. I want to see